Oke, mari kita mulai live malam hari ini. Kita start dari IHSG dulu. Terus seperti biasa kita akan bahas beberapa kondisi makro. Terus kita akan bahas tentang saham-saham. Nah, IHSG kemarin sempat naik kayak mau breakout gitu, tapi kemudian hari ini kembali merah. Kalau teman-teman perhatikan yang di TokTok yang di YT, langsung aja ke IG saya @ellenmay_official, dan teman-teman perhatikan di sini. Ini bentuknya apa? Rising wedges, pinter. Kalau falling wedges tanda pembalikan arah naik, tapi kalau rising wedges dia tanda pembalikan arah turun. Yang menarik, ada banyak saham yang falling wedges atau mulai ada tanda-tanda naik, tapi ada juga tapi IHSG kenyataannya malah sebaliknya membentuk pattern rising wedges. Apa sih yang sebenarnya mendongkrak IHSG ini? Apakah investor asing masuk ke Indonesia? Saya jawab nanti ya. Tapi aku sebelumnya mau ngebahas dulu yang bikin IHSG melemah hari ini adalah saham-saham big caps, big banks, seperti contohnya BCA, Astra International, TLKM, dan juga kawan-kawan saham-saham perbankan lainnya gitu ya. Dan TLKM ini sudah membentuk pattern double top seperti ini ya. Jadi kebanyakan turun, terus kemudian tapi masih ada yang aktif seperti XCL, Boom Boom, Japfa main ya, dan M-Trade udah ada semuanya, tinggal hold aja. Market hari ini transaksinya 24,2 triliun di pasar reguler dan negosiasi 1,8 triliun. Lagi-lagi Boom Boom mendominasi transaksi di pasar reguler seperti beberapa waktu yang lalu. Hari ini Boom Boom mendominasi sekitar 3,2 triliun rupiah. Sebentar saya 3,2 triliun rupiah, terus Dewa 1,6 triliun, dan BCA 920 miliar. Nah, asing tuh hari ini net buy, tapi net buy-nya bukan di saham-saham perbankan gede, melainkan di saham konglo ya. Jadi di Dewa, WiFi ada konglonya juga, konglo Pak Hashim. Dewa Bumi ada konglonya, konglo Bakri. 265 miliar di Bumbum. Terus BMRI net buy sih 136 miliar dan TLKM 106 miliar gitu. Sebenarnya apa sih yang membuat market hari ini turun atau terkoreksi? Simpel aja, langsung saya jawab biar kamu nggak penasaran. Intinya market hari ini terkoreksi karena sentimen positif pemangkasan suku bunga itu sudah priced in atau sudah direspon oleh market dengan penguatan sebelumnya, dan seperti yang kemarin saya bilang, potensi terjadi sell on news ya. Jadi sell on news tuh artinya terjadi jualan pas berita bagusnya keluar. Dan demikian pula dengan market Amerika juga potensi mengalami sell on news juga gitu ya. Nah, terus hari ini kita lagi menanti suku bunga The Fed tanggal 11 Desember jam 2 pagi WIB. The Fed bakalan mengumumkan suku bunga. Perkiraan dari konsensus atau analis, The Fed bakalan memangkas suku bunga sekitar 25 basis point menjadi 3,5% sampai 3,75% ya. Jadi peluang pemangkasannya terus bertambah gitu ya, sekitar 89%. Sempat diberitakan sebelumnya hampir nggak jadi turun, tapi peluang pemangkasannya semakin gede. Nah, perlu diperhatikan sekali lagi bahwa pemangkasan ini bisa berdampak pada apa? Tidak hanya saham yang naik, tapi sudah naik sebenarnya. Jadi sahamnya malah bisa turun pada saat pemangkasan tanggal 11 Desember itu di Amerika. 11 paginya kita tuh 10-nya mereka ya, atau setelahnya. Jadi 11-nya mereka, 12-nya kita. Kemudian pemangkasan suku bunga membuat harga emas naik, dan beberapa waktu terakhir kalau teman-teman perhatikan, saya mau buka harga emas dulu. Ini terkait dengan pemangkasan suku bunga The Fed sudah naik. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman perhatikan harga emas di sini sudah naik, apakah masih akan naik lagi? Kalau dari patternnya sih masih potensi naik ya, karena kenapa harga emas naik di sini? Ini bukan hanya karena The Fed mau mangkas suku bunga, tapi karena China itu PBOC, Bank Central China itu ngeborong emas lagi gitu. Jadi kalau saham udah priced in artinya sudah merespon positif dan bisa turun karena sell on news. Tapi kalau emas itu justru malah
mungkin masih bisa naik lagi karena sentimennya bukan cuma pemangkasan suku bunga, tapi karena Bank Sentral China itu membeli emas. Nah, bagaimana dengan USD? Sorry ya, kedengeran nggak suara orang ngorok? Grok, 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 lagi muter-muter ya. Nyari posisi yang enak buat bobo. Ya, bagaimana dengan USD? USD sempat melemah. Sorry, ini aku pakai di XY aja biar mencerminkan ke seluruh dunia. USD itu sempat melemah beberapa waktu yang lalu. Ini juga sebenarnya sudah price in atau sudah merespon penurunan suku bunga, ya, suku bunga The Fed. Jadi kalau penurunan suku bunga, USD-nya ikut melemah. Nah, tapi beberapa hari terakhir itu sudah mulai naik sedikit gitu ya. Udah mulai naik sedikit atau menguat sedikit. Masih berpotensi melemah dibandingkan 6 mata uang negara lainnya. Bagaimana dengan Indonesia? Kayaknya kalau dibandingkan dengan Indonesia kok USD-nya masih perkasa gitu ya. Jadi mata uang Indonesia ya ini masih ada potensi pelemahan. Kalau kita perhatikan patternnya seperti ini ya, ada potensi membentuk cup bid handle. Handle-nya mungkin tidak akan semulus itu. Handle-nya mungkin bentuknya jadinya kayak gini. Nah gitu ya. Jadi bentuknya kayak gini ya. Oke, malam hari ini kita juga lagi nunggu, lagi wait and see job opening di Amerika, dimana potensinya turun ya, jadi probability the Fed untuk memangkas suku bunga itu menjadi semakin meningkat. Ya nggak sih, kalian jadi bayangin kan kayak apa? udah nggak usah dibayangin terus. Oke, terus kemudian kita mau lihat data Consumer Confidence Index. Kalau tadi dari Amerika, sekarang kita mau lihat dari Indonesia. Udah ya. Kita lihat dari Indonesia di sini data Consumer Confidence Index atau indeks keyakinan konsumen ini naik dari bulan sebelumnya 121,2 jadi 124. Nah, angka ini masih konsisten berada di zona optimis. Ini lebih dari 100 ya, berarti konsumen tuh masih optimis dengan ekonomi saat ini. Amazing ya. Padahal perekonomian dibilang melambat, tapi kok indeks kepercayaan konsumennya di Oktober dan November itu kenyataannya naik gitu. Nah, terus ada kabar dari pengenaan bea ekspor emas. Jadi aku mau update dulu dari pemerintah, dari makro ini ada update apa aja sih, ketawa aja kalian tuh. Hush. Ya, jadi pengenaan bea ekspor emas dan batu bara itu ditargetin jalan di 2026. Ini aku udah pernah bahas sebelumnya. Jadi tahun 2026 nanti emiten batu bara, emas, nikel itu bisa terdampak dari sentimen ini ya, tapi nggak usah terlalu khawatir, ujung-ujungnya balik ke chart juga sih gitu ya. Jadi sentimen negatif, tapi kadang-kadang kalau chartnya masih oke ya udah kita ikut aja gitu. Nah, jadi bea ekspor emas tuh 7,5 sampai 15% tahun depan, dan batu bara 1 sampai 5% di 2026 bisa menekan laba emiten batu bara sampai 7 sampai 27%, dan yang paling bisa tertekan yang ekspornya tinggi seperti ITMK. Terus aku mau update juga bahwa pemerintah itu ngebatalin cukai minuman berpemanis supaya ekonominya bisa tumbuh dulu gitu ya. Jadi ini angin segar buat sektor consumer goods, kira-kira gitulah. Nah, ada update lagi dari pemerintah yang lagi menyiapkan insentif pajak untuk aksi korporasi BUMN. Nah, jadi sebenarnya BUMN terutama perbankan atau himbara ini sudah digas terus sama pemerintah, tapi kok nggak naik-naik ya. Jadi saham-saham perbankan, tidak hanya himbara doang. Jadi pemerintah lagi menyiapkan insentif baru pajak yang mendukung aksi korporasi dan konsolidasi BUMN, bukan cuma perbankan doang. Bentuk insentifnya apa? Bentuk insentifnya bukan berupa pemotongan pajak, tapi regulasi supaya arus dividen, proses merger, akuisisi, restrukturisasi sampai IPO tuh bisa lebih efisien dan menarik. Tapi buat detail bentuk insentifnya seperti apa belum ada info lebih lanjut. Nah, targetnya aturan dari fasilitas pajak ini rampung selesai di Desember 2025 dan bisa dipakai diberikan pada perusahaan untuk 3 sampai 4 tahun pertama gitu ya. Nah, terus guyuran akhir tahun ke BUMN itu tidak hanya ke BUMN saja, tapi hingga bank dan juga berbagai bidang ya. Jadi DPR dan Menteri Keuangan tuh menyetujui pemberian penyertaan modal negara atau PMN.
itu sebesar 14,45 triliun untuk sejumlah BUMN gitu ya, dan juga Badan Bank Tanah gitu. Nah, jadi impactnya apa? Impactnya ini sentimen apa yang bakalan diuntungin ke sektor construction tahun depan, properti dan perbankan, terutama BTN lagi slow down sahamnya, tapi tahun depan ada sentimen positif ini lagi-lagi balik ke chart. Ya, jadi BTN potensi mendapat tambahan proyek, bukan berpotensi dapat tambahan proyek sih, dapat tambahan proyek yang lain, tapi BTN itu dia kan lebih ke pendanaannya gitu ya, jadi ke pembiayaan rumahnya. Oke, nah kita mau bahas saham-saham yang aktif hari ini apa aja dan masih berpotensi untuk aktif, dan aku mau ke tanya jawab saham. Oke ya, bisa dengar suara ngorok arah kencang ya. Oke, mari kita lihat saham yang pertama. Kita lihat XCL atau XL Smart Telecom Sejahtera Tbk. Dia naik sangat signifikan sekali ya beberapa hari terakhir ini. Tahun ini XCL memprediksi lonjakan tarif 20-30%. Kemarin aku udah cerita soal divestasi ya. Dia lagi kemarin ada divestasi. Divestasi murah hingga 1,9 triliun gitu ya. Nah, tapi kalau tahun ini XCL memprediksi ada lonjakan tarif 20-30%. Sebenarnya ini sentimen positifnya lebih ke divestasi murah itu. Jadi kemarin aku udah cerita divestasinya itu malah menguntungkan dia gitu ya. Karena didapat dari waktu itu akuisisi friend gitu. Nah, jadi intinya masih diuntungkan dari situ. Dan malah jadi bisa bagi dividen. Nah, teman-teman, singkatnya sih gitu ya, kemarin aku udah jelaskan ya. Teman-teman, ini jangan dikejar. Kalau kalian mau beli ini, tunggu retracement mungkin sekitaran 3.200 atau 3120-an, jangan dikejar. Oke, terus kemudian aku mau move sedikit ke emiten yang lain. Ngok. Aku nggak tahu kalian bisa dengar nggak bunyi ngoroknya Ara. Tuh, ngok. Dengeran gak sih? Bahas BBRI Ci, sebentar. Ke Igoy aku aja, @Ellen_official. Aku lagi mau bahas APLN. APLN hari ini retracementnya bagus dalam 4 hari terakhir. Retrace sampai level 102. Jadi APLN resmi meluncurkan Midori di cluster Mahogany gitu ya. Jadi cluster pertamanya di kota Podomoro Tenjo gitu, Tenjo kok Tenjo, Wong Jawa. Oke, ya jadi intinya ini chartnya gimana, dia baru dalam tahap pertama atau tahap awal. Yang mana rekomendasi Kak? Lihat di Igoy @Ellen_official ya. Buat kalian belajar patternnya, nanti kalian jadi ngerti. Aku bukan tipe yang suruh orang beli ini itu. Oke, perhatikan di sini, ini APLN patternnya di sini. Ini menarik, kenapa? Dia lagi manasin mesin sebenarnya. Ini pattern model kayak gini, ini pattern awal. Dia masih di stage 1 menuju 2, jadi awal-awal banget. Kalau pesawat tuh baru manasin mesin, baru mau terbang gitu. Disclaimer on teman-teman semuanya, dilarang kalian all in masuk banyak dalam satu atau saham atau instrumen tertentu ya. Jadi kalau dia sampai breakdown dari 102 ya batasi resiko. Tapi hari ini sebenarnya kita dikasih best price, cakep. Oke, terus kemudian kita mau bahas Superbank. Kita udah pernah bahas Superbank yang mau IPO ya. Jadi potensinya memperoleh dana 2,8 triliun rupiah. Kalau kalian nanya aku ikut nggak IPO-nya Superbank, aku nggak ikut ya. Aku nggak beli saham-saham IPO ya, karena biasanya dapatnya dikit doang, atau nanti kalau aturan yang baru dari OJK udah berjalan apakah akan berubah ya. Tapi ya kalau udah berubah mungkin aku akan mau kali ya gitu. Cuman kalau dibatasin kayak gitu nggak tahu harga saham yang IPO bisa naik kencang atau enggak gitu ya. Nah, jadi kita balik lagi ke Supa atau Superbank ini dia mendapatkan dana 2,8 triliun, 70% dipakai untuk menyalurkan kredit ya, karena LDR-nya dia tinggi banget, artinya hampir semua duitnya loan to deposit ratio, duit deposit itu hampir semua digunakan untuk penyaluran kredit gitu. Jadi butuh duit lagi lah buat menyalurkan kredit gitu ya. Jadi
sisanya 30% duit IPO-nya dipakai untuk belanja modal gitu. Nah, aku nggak merekomendasikan apapun, cuman berikan informasi aja ya. PBV-nya Supa ini 2,65 kali, memang lebih rendah daripada rata-rata sektoral. Harga IPO 635 per lembar saham. Disclosure saya nggak beli. Oke ya. Terus kemudian aku mau bahas saham MBMA random ke tadi ada APLN, ada Excel. Aku sekarang mau bahas saham MBMA. MBMA ini dia kinerjanya masih agak melambat di kuartal 2 2025. Pendapatannya turun 32%, jadi 935 juta US dollar karena penurunan besar di segmen NPI dan juga nickel matte-nya. Nah, jadi ada 2 proyek besar HPAL-nya progresnya sekitar 54% dan AIM-nya itu jadi motor pertumbuhannya dia yang baru sih. Aku ini tangan otomatis ngegambar kayak gini ya, ini merah di bawah yang panjang artinya ini tahanan kuat, support kuatnya dia kena support kuat di sini. Terus kemudian merah yang miring 2 ini aku ganti dulu warnanya, mungkin aku ganti biar nggak sama. Ya, perhatikan di sini dia kemarin dia breakout dari garis ini ya. Jadi aku ganti kasih warna ungu muda gitu biar kalian bisa lihat jelas yang di tok-tok yang di YT, bisa lihat ke igoi aku. Lagi-lagi pattern falling wedges lagi. Retracementnya masih oke nggak sih? Volumenya masih oke nggak? Masih oke. Ini merah tinggi ini pas waktu itu ada ekor tinggi banget pas di pucuk. Jadi sebenarnya ini retracementnya masih oke. Ya, jadi hijaunya kemarin menurut aku tuh bagus karena breakout dari resistance kecil dan juga mantul dari support gede. Ini kalau kita lihat posisinya dalam sebuah cycle, ini cycle besarnya tuh lagi arahnya naik, ombaknya tuh arahnya naik gitu. Gelombang ombaknya tuh naik meskipun dalam ombak kecilnya dia turun. Jadi turun untuk naik lagi. Disclaimer teman-teman semuanya. Jadi MBMA masih masuk area best price. Oke, terus kemudian SSIA ya, lewat SCI ini resmi menyewa lahan 178.810 meter persegi di Subang ya. Jadi secara chart gimana? Secara chart ini dia ada divergensi kecil dalam jangka pendek. Ombaknya dalam jangka pendek bakalan bisa agak turun dikit ya. Agak turun dikit, tapi ombaknya dalam jangka menengah panjang masih ada potensi anginnya arahnya naik, tapi arah angin naiknya mungkin belum sekencang MBMA yang tadi ya. Oke, terus kemudian aku mau bahas beberapa saham. Bicara soal Japfa ya, ini kan kemarin sempat ada sentimen positif dari Danantara yang akan mendukung sektor poultry gitu ya. Jadi tapi tidak ada konfirmasi bahwa ada kerjasama dengan Japfa, nggak ada konfirmasi. Cuman akhirnya Japfa ini jadi ikut terdorong aja, kena sentimen positif gitu. Ngok. Aku nggak tahu kalian bisa denger nggak suaranya Ara, cuman di sini kenceng banget suaranya dia. Ngok. Oke. Javanya cakep guys. Javanya cakep nih, warnanya garisnya biru semua. Aku coba kasih warna yang lain. Ini cakep banget ya. Ini jadi ini pattern cup with handle. Dia keluar dari stage 1 itu di sini di bulan September. Terus dia dalam stage 2 besar. Jangan anti sama saham yang turun dalam jangka pendek. Kita mesti bisa memahami bentuknya, formasinya, cycle-nya dalam jangka menengah panjang. Jadi jangka pendek ini repulse
ombak kecil turun, tapi dalam jangka menengah arahnya kalau masih naik, turun itu bisa jadi kesempatan. Penting ya guys ya. Turun tidak selalu jelek. Kalau turun nggak ada volume dan turunnya itu berupa ripples di tengah ombak besar yang lagi naik, ini sebenarnya bagus. Ini arah anginnya tuh masih naik, itu sebenarnya bagus gitu. Dan sebenarnya kemarin base price-nya sekitaran level 2510-an gitu ya. Nah, M-Trade udah ada sejak kapan nih? M-Trade sudah ada sejak bulan Juli. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di M-Trade, sebentar aku buka dulu. Ngok, ngok, ngok. Yeay, ada US stock-nya sekarang. Ngok, ngok, ngok. Ngok, ngok. Anjing kok ngorok ya. Nih, Japfa cuan 72 sampai 80%. Tahun ini M-Trade banyak banget dapat saham multi bagger. 72 sampai 80% guys. Dari bulan Juli. Bulan Juli itu berarti kita 5 bulan loh ngeholdnya. Wah, berarti M-Trade itu investing ya. Enggak, 5 bulan itu masih trading, 5 bulan itu belum investing. Investing itu setahun lebih, 2 tahun, 3 tahun. Tapi aku sempat ngobrol sama satu temanku yang dia bijak banget. Dia ngomong gini, Lan, orang tuh ya kalau mindsetnya masih beli jual buat dapat capital gain, itu tetap trader sih mau sepanjang apapun rentang waktunya. Bener juga ya, bener juga. Nah, kalau investor tuh mindsetnya bukan beli jual karena capital gainnya, sebenarnya beli bisnisnya ya. Jadi beli bisnisnya untuk dapat dividennya, dan ngejual bisnisnya itu kalau ya bisnisnya dari valuasinya udah mahal, yaitu Warren Buffett gitu. Meskipun aturannya Warren Buffett agak-agak ditabrak sama penerusnya ya belakangan ini gitu. Oke. Belinya saham yang udah tinggi, all time high. Tapi kan Alphabet valuasinya lebih kecil dari yang lain. Mesti harus lihat historikalnya dong, gitu ya. Kalau dibandingin sama historikalnya, ternyata dia pas valuasinya tinggi ya. Nah, nanti kita bahas di M-Trade US, oke ya? Itu berarti tetap valuasinya tinggi gitu. Jadi Java gimana? Masih boleh beli nggak teman-teman yang di TokTok yang diet ya? Langsung aja ke Igoy Aku _official. Kalau dapat diskon di 3520 itu sebenarnya angka yang lebih bagus, tapi patternnya jadi jelek dong. Iya. Nah, jadi pilihannya dua, antara breakout 2780 atau retrace 2520. Aku sih lebih senang kalau dia breakout 2780. Oke. Kalau begitu, mari kita lihat saham yang lainnya. Bagaimana dengan Malindo Feedmill, kompetitornya Japfa? Tadi pagi kita ada bahas di Morning Briefing M-Trade, dan kita lihat bahwa modelannya main ini kesempatan kedua ya. Jadi ini tuh sama kayak Japfa pas lagi di sekitar bulan November kemarin ya. Jadi dia baru awal-awal breakout, sehingga kesimpulannya Japfa dalam sektor ini tuh leading, sedangkan main dalam sektor ini tuh lagging. Lagging itu yang geraknya belakangan. Nah, masih oke nggak sih? Main sih awal-awal, dia awal-awal jalan sih ini. Upside-nya masih lumayan. Tapi kalau kalian nanya saya, gasnya lebih kencang mana? Japfa bakalan gasnya lebih kencang daripada main. Cuman Japfa udah agak tinggi. Kalau kalian trade Japfa itu berarti kalian beli buy breakout, buy high sell higher. Kalau kalian di main ini masih buy low sell high. Tapi kan breakout dari yang merah ini iya sih, tapi kalau di biru yang panjang aku ganti warnanya ya biar nggak semuanya biru ya. Di hijau yang panjang ini yang di TokTok yang di Igoy Aku _official. Kalau dibandingin yang hijau panjang ini, apalagi dari MA berapa ya, MA 200 atau MA 100-nya dia, ini sebenarnya kita lagi dari buy low. Kita tuh lagi buy low, sell high. Nanti mau sell high, kira-kira kayak gitu. Itu main. Terus kemudian
Kalian yang ngomong-ngomong dikit ya, kalian pensiun mau ngapain sih? Aku masih umur 20, masa ditanyain pensiun? Siapin dong. Pensiunmu mau ngapain? Siapin. Yang pertama, kamu punya tabungan, kamu punya ini diversifikasi ya, jadi bukan cuma deposito aja, ada obligasi, tapi kamu juga mesti belajar dividen investing di saham ya. Nah terus kamu kalau mau belajar tentang long term investing, DM aku gratis, EMVESTART Mvestart, ikut webinar Mvestart itu gratis ya. Terus tapi linknya akan dikasih lewat DM itu tadi ya, jadi kamu mesti DM aku dulu. Nah terus kalau pensiun udah dapat dividen saham mau ngapain dong? Gabut tradingnya nggak boleh loh asal-asalan doang. Jadi di kelas aku banyak banget bapak ibu yang mempersiapkan pensiun atau udah pensiun gitu ya, dan mereka bisa apa ya, aktualisasi diri, ada activity yang bermanfaat, dan terus belajar melatih otak gitu ya, pastinya dapat cuan-cuan juga, jadi berkat buat orang lain. Yang mau belajar trading, DM aku EMTRADESTART Mtrade Start. Masih lama acara Mtrade Startnya, tapi kalian bisa belajar di Mvestart dulu, EMVESTART. Oke, kita lanjutkan. Selain main, kita mau lanjutkan, apalagi kalau bukan saham. Boom, lo Mtrade kok tadi ada profit taking, boom ya, itu buat jangka pendeknya ya, cuan-cuan jangka pendek, namanya nambahin cuan aja lah, nambahin bagus portfolio kita jangka pendek lah. Tapi yang kita punya jangka menengah itu sebenarnya dari tanggal 7 Oktober dan juga tanggal 21 Oktober sampai area itu kita waktu itu ada terus kumpulin. Saat ini masih ada buat jangka menengahnya. Maka dari itu sebenarnya penting sekali untuk teman-teman M-Traders benar-benar memahami ilmu M-Trade Academy kita. Sehingga kalau misalkan di area tertentu M-Trade udah masuk jangka menengah di bawah kan ya, kalian mau masuk jangka menengah misal di sini di 170, boleh nggak kalau ngikutin M-Trade plek-plekan? Kita bilang enggak. Kenapa? Karena kita mau menyamakan action atau perintah, bukan perintah ya, action kita kepada semua, buat ada standar kepada semua M-Traders. Tapi secara ilmu sebenarnya di area ini sekitar 11 November ini ya, secara ilmu kalian kalau mau hold jangka menengah sebenarnya 11 November 10 sampai 11 November ini adalah awal dia masuk ke stage 2. Nah, sebenarnya yang dilakukan M-Trade pada 7 Oktober sampai bottomnya 21 Oktober itu nyolong start. Actually kalau kalian mulai masuk pas lagi ngegas itu di sini 10 dan 11 November. Nah, maka dari itu M-Trade students kita benar-benar encourage untuk belajar di M-Trade Academy-nya. Ini kita update melalui morning briefing. Sorry, agak kurang fokus dikit, ke distract bunyi ngorok arah yang lebay banget. Dan hari ini tadi kita ada profit taking di sini pas belum breakout, tapi kemudian akhirnya sore hari breakout. Nah, kenapa sih? Ini kenapa lagi? Nah, kenapa sih waktu itu tadi di profit taking? Dengan pertimbangan hari ini market itu sebenarnya lagi bearish secara keseluruhan. Jadi ada cuan ya, dibungkus dulu. Tapi kalau kamu masih punya, ya it's okay. Bagus juga. Ini jangka menengahnya M-Trade masih ngehold. Nah, itu boom, bagaimana kabarnya dengan saham-saham Cek Bakri yang lainnya? Dewa hari ini pun juga breakout, tapi M-Trade kok tidak beli? Ya, kita melihat bahwa market sudah mulai banyak profit taking, dan di akhir tahun ya kita mau merealisasikan beberapa keuntungan. Hari ini tadi Dewa breakout ya, breakoutnya setelah kemarin ada turunan di 4 Desember bentuknya agak-agak ada anomali, jadi kita wait and see dulu ya. Kita wait and see dulu, kita nggak mau beli di ketinggian dengan sideways yang pendek gitu. Oke, ENRG sahamnya Om Bakri. Gimana kabarnya sahamnya Om Bakri? M-Trade ada ENRG. Mari kita lihat M-Trade ada ENRG di area yang aku linkerin ini, dan M-Trade udah cuan ENRG 2 kali sekitar 140-an persen. 148%, dan sekarang kita lagi ngehold lagi ENRG-nya, ini cuan 44 sampai 49%. Ya, ini ENRG 130 sampai 141%, kira-kira seperti itu. Nah, terus 130 sampai 141%.
Jadi energi gimana? Udah saham Bakri udah ketinggian semua. Jangan dikejar guys, kita tinggal ngehold aja, tinggal merealisasikan keuntungan aja, ditunggu turunnya kayak gini. Aku udah merasakan aura-aura rawan profit taking. Tins kita udah cow beberapa hari yang lalu sekitar area 3170-an. Kita bungkus cuan 200%, tapi kalian kalau ngelihat cuman percentage doang kayaknya aku kok harus mengedukasi ya, nggak boleh pamer cuan doang ya. Waktunya kita buy-nya dari Juli, jualnya Desember lo guys. Juli sampai Desember. Juli itu belum ngegas gitu ya, jadi kita buy-nya di Juli. Kemarin review sell 3 Desember sekitar 3140, bungkus cuan 200%. Oke, terus kemudian HMSP GGRM hari ini breakdown ya, yang jangka menengah kita profit taking, yang jangka pendek kita cut loss. Jangka pendeknya kita ada tektok beberapa kali. HMSP GGRM pernah ada cuan juga di sini, cuan, terus hari ini yang jangka pendek kita cut loss, yang jangka menengah kita hold ya. Jadi cut loss dulu, kenapa? Ini bisa jadi kayak SSIA gitu ya, cuman hari ini volumenya agak tinggi, dia bisa turunnya lumayan, jadi kita caw dulu. Oke, mungkin M-traders yang pas masuk belakangan, pas kebagian cut lossnya, yang masuk awal pas kebagian cuannya ya, maka dari itu kita menyarankan untuk masuk di awal tuh pas belajar mungkin 10%-10%-10%an dulu, jangan banyak-banyak dulu. Kenapa? Masa belajar sambil menyelam minum air. Pepatahnya cocok gak sih? Gak cocok ya. Gimana dong? Oh, salah pepatahnya. Belajar dulu sebelum berenang di lautan samudera. Ya, belajar berenang dulu di kolam cetek sebelum di samudera luas. Artinya pakai duit kecil dulu. Kalau Warren Buffett bilang, tes dulu kedalaman kolam dengan 1 kaki. Kalau perlu nggak usah pakai kaki, pakai tongkat atau pakai sendal. Oke, sendal ngapung juga. Gimana sih mau ngasih analogi? Oke, GGRM juga sama, kita cut loss juga. Terus guys, kalian mau nanya saham apa? BBCA kok jadi falling wedge? Oh, BBCA, aku jadi lupa bahas BBCA ya. Oke guys, aku tahu kalian galau dengan saham BBCA ya, dan menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Aku sengaja jawab ini di belakang karena kalau aku jawab di depan banyak yang belum bergabung dan nanti akan jadi pertanyaan lagi. BBCA tadinya membentuk pattern scallop, terus kemudian dia retrace. Hari ini retracementnya failed. Kalau menurut aku ini bukan retracement lagi. Hari ini breakdown, volume transaksi agak tinggi dan dia bisa turun lagi. BBCA bisa turun lagi sampai ke level 797825. Dan demikian pula dengan saham-saham perbankan besar yang lainnya. BRI sudah mendahului turun, BCA malah belakangan, dan ini turun volumenya lumayan gede gitu ya. BMRI malah hari ini di net buy asing. Di net buy ada foreign net buy, tapi patternnya juga kayak gini. Ini menurut aku patternnya rawan turun. Kenapa? Karena ini puncaknya dia turun, jadi dia membentuk lower high, dia berpotensi arahnya tuh ke bawah gitu ya, potensi turun sampai sekitaran 4680-an. BBNI juga. Nah sekarang penyebabnya apa? Saya mau kasih tahu penyebabnya. Sesimpel kepercayaan investor asing terhadap saham-saham di Indonesia, terlebih terhadap Indonesia secara keseluruhan, belum recover, belum pulih sejak awal tahun kemarin sampai sekarang. Di awal tahun saya ingat sekali perbankan-perbankan besar dan juga BCA sendiri memberikan satu guidance. Guidance itu artinya perkiraan mereka, kinerja mereka di tahun 2025. Memang guidance-nya itu nggak guidance ngegas. Guidance-nya itu lebih ke guidance yang perkiraan mereka tahun ini bakalan melambat kinerjanya. Dan memang kenyataannya seperti itu. Bahkan sekarang masih lebih bagus daripada guidance sebenarnya kalau BCA sendiri. Sehingga dengan melihat guidance seperti itu di awal tahun, investor besar, investor asing, ya mereka ngamanin duit dulu lah. Perhatiin puncaknya di bulan Oktober 2024, terus mereka profit taking.
eh, apa yang mesti dilakukan sebagai seorang trader beda sekali dengan yang dilakukan sebagai seorang investor. Seorang trader kalau ada saham breakdown, ada saham turun, itu ciao. Tapi kalau yang dilakukan sebagai seorang investor, mindsetnya totally kebalik daripada trader. Investor tuh nggak beli saham pas dia sahamnya naik, tapi investor beli saham pas harga sahamnya turun. Jadi kalau investor lihat saham BBCA, saya ulang ya, investor tidak beli saham, investor seharusnya tidak beli saham ketika harga saham naik. Investor beli sahamnya, value investor terutama, ketika harga saham dan valuasinya turun atau terdiskon. Jadi buat investor ini sebenarnya kabar bagus. Kalau bisa turun lagi sampai ke level 7 ribuan. Ya buat investor kalau bisa turun lagi sampai ke level 7225, mereka seneng. Karena time horizonnya jangka panjang banget. Nah kalau kamu nangis, berarti mindsetmu sebenarnya trading. Maka dari itu saham kamu, ilmu kamu harus dikombinasi dengan ilmu trading juga. Jangan dibanyakin semuanya BCA gitu loh. Ini justru malah seneng. Kenapa? Ini perusahaan fundamentalnya gak ada masalah. Ini faktor eksternal, perlambatan perekonomian dan sebagainya. Guidance dari awal tahun pun juga sudah mencerminkan itu. Nah, apakah akan seperti ini terus? Pastinya enggak ya. Siklus berubah, musim berubah, siklusnya juga akan berubah. Pertanyaannya berubahnya kapan? Semoga apa yang dilakukan oleh pemerintah kita dengan ngegas perekonomian, kasih berbagai macam kebijakan yang mendorong pertumbuhan perekonomian atau pro-growth ini semoga menjadi satu hal yang sangat bagus sekali dan bisa memulihkan kepercayaan investor asing ke Indonesia. Intinya itu aja. Nah, apakah di luar negeri juga seperti itu? Enggak. Nah, aku kalau memperhatikan ada kaitannya juga dengan Amerika, dengan saham-saham sektor teknologi di Amerika. Duit lagi pada ke sana. AI itu lagi booming banget. Di Indonesia nggak ada saham AI. Kok ada alarm bunyi? Sudahlah, di Indonesia nggak ada saham AI yang benar-benar liquid, yang benar-benar bagus gitu loh, ngerti nggak sih? Nah kalau di Amerika ya memang tempatnya di situ. Jadi duitnya investor gede itu lagi betting di sana gitu. Dan kemarin kan kripto sempat naik tinggi-tingginya. Ya nanti siklus berubah. Nah kalau di Indonesia duitnya di mana? Di saham konglo. Saham konglo ya liquidity-nya ada yang oke, ada yang kurang oke. Jadi sebenarnya di sini yang diperhatikan oleh investor besar terhadap Indonesia. Kalau kalian ngomong konteksnya saham perbankan gede, TLKM, BCA, BRI, BMRI, BNI itu sebenarnya diperhatikan investor asing bukan cuman emitennya itu sendiri, tapi Indonesianya. Loh tadi katanya indeks kepercayaan konsumen naik, lah kan yang dilihat bukan cuman itu. Yang dilihat bukan cuman angka, 1-2 angka, tapi yang dilihat juga bagaimana arah kebijakan ke depan. Saat ini banyak sekali kebijakan-kebijakan baru yang sedang dikaji, lagi dilihat, terus kebijakan yang berubah-ubah gitu ya. Jadi itu investor nggak suka, pebisnis menganggapnya sebagai faktor indecision. Indecision itu yang paling mereka takutin. Yang penting ada kepastian. Contoh, ketidakpastian apa? Ini aku lihat dari videonya Pak Renald Kasali, salah satunya royalti musik. Itu kalau nggak salah Mega Cuan atau apa ya? Siapa sih? Gacuan atau siapa sih? Aku kalau salah ngomong tolong dikoreksi dan dimaafkan ya. Kan didenda 2M, habis itu kan kebijakannya kan dibatalkan. Ya. Oh, dibatalkan. Terus barusan yang aku lihat barusan ini tadi aku baru baca ini pemerintah membatalkan rencana cukai MBDK, makanan dan minuman berpemanis gitu loh. Ya itu kan ini satu hal yang bagus dibatalin. Cuman kan kemarin pebisnis udah melihatnya sebagai wah satu ancaman nih di Indonesia. Sebenarnya itu hal yang bagus loh. Maksudnya mau dikasih cukai atau enggak cukai itu ya, itu kan sebenarnya satu hal yang positif. Dicukain positif apa buat kesehatan dong masyarakat Indonesia. Dibatalin, kalau dibilang positif ya positif buat ekonomi, dilihat dari POV mana dulu. Tapi yang
ditakutin investor besar tuh ketidakpastian. Udah itu tok gitu. Dan saham di Indonesia apa yang fundamentalnya paling bagus ya big banks. Jadi kalau kamu nanya kenapa big banks masih belum gerak, bukan salah dari emitennya itu sendiri, tapi memang bagaimana asing melihat Indonesia ini masih banyak tanda tanya di kepala mereka dengan segala ketidakpastian, terutama beberapa peraturan yang baru sedang dikaji yang semoga semakin banyak kepastian di tahun 2026 nanti. Kepastian hukum juga sangat diperlukan sekali ya. Jadi kepastian hukum sangat diperlukan. Oh ya, aku lupa ngebuka tanya jawab. Meskipun aku sudah nyicil ngejawab pertanyaan kalian. Fadil Umron, Suci Indah nanya Bum Bum udah tak jawab. Bunda Hilsa nanya CDIA MAPI. Oke, aku bahas CDIA dan MAPI. CDIA sampai hari ini nih retracement cakep sih. Kita lagi watch lagi, bisa masuk watchlist. Sampai hari ini belum ada breakdown. Jadi masih cakep. Oke, terus ADMR kabarnya gimana? Setelah kemarin naik kencang ya just normal retracement aja. ADI ya ini masih manasin mesin juga ya. Masih manasin mesin. GGRM volume kecil nggak sih? Tapi breakdown patternnya udah nggak cakep. Volumenya kecil, makanya aku bilang bisa jadi kayak SSIA kan. Volume kecil mau diseret sampai berapa? Kita harus hati-hati juga. Yang volume kecil tuh kayak kodok ditaruh di panci, dipanasin pelan-pelan. Ya jadi nggak berasa gitu kan ya. Oke, kemudian BBRI apakah akan breakdown sampai ke bawah 36? BBRI, aku balik ke BBRI. Archie masih bagus, just normal retracement aja. BBRI muter-muter. Ini BBRI sih kayaknya ya, ini BBRI malah koreksinya udah ketahan. Bisa turun di bawah 36 tapi kayaknya udah nggak jauh turunnya. Teman-teman yang baru mulai mau turun BCA, BMRI, BNI yang baru mau mulai turun. ADRO normal turun. Normalnya gede banget ya kayak gitu emang ADRO ini kalau turun gede banget. Terus TB Haji Isyam, hati-hati ya ini ya. Ini gampang ngegas naik, gampang turunnya. Aku nggak rekomen. Kecuali kalian mainnya satu lotan dan siap kardio apa? Latihan jantung. Raja bisa breakout lagi sih ini kayak Bum Bum. Disclaimer, hati-hati sudah di ketinggian. Breakout pattern pennant. Ngoroknya kenceng sih, arah emang kedengeran. Emang kayak gitulah dia. Kenceng ya. Rok. Toba masih di area support aja sih. Muter-muter masih di support sih, masih konsolidasi. Tapi patternnya juga masih bagus, balik ke stage 1 dia. Aduh, ini koneksi internet ya. Aku tuh gemes banget sih sama internet. Mapi, woi, Mapi, ayo Mapi. Nah, Mapi, wait and see dulu. Mapi, wait and see dulu. Oke, terus arang ngorok berjilid-jilid. Oke. Oke, sorry ya, loadingnya agak lama. Pesap udah breakout, ini sideways normal bakalan jadi kayak Medco, bisa jadi kayak Medco, sideways kayak gini. Yang di tok yang di YT bisa ke Igoyaku _official bisa jadi sideways dikit gini. Oke, terus cuan, mari kita lihat. Ngok cuan, ayo lo, cuan. Loadingnya lama amat, internet lama amat.
Cuan normal correction, saham-saham Papa PP kayaknya ini normal correction bisa turun sampai 2480-an. Kita masih ngehold jangka menengah. Terus CDIA, BKSL ngok. BKSL udah tak bahas ngok. Udah tadi ngok. Sorry ya bercanda ya. CDIA normal retracement sampai 1905 atau 1900 ya. Di bawah itu breakdown dia. PGEO banyak juga yang nanya PGEO. PGEO sedikit breakout balik jadi sideways lagi nih, kayaknya bakalan stage 1 bakalan sideways deh. Habis downtrend dia bakalan sideways. Inco sideways kayak gini. Aku sebenarnya agak kurang suka sideways di bawah setelah guyuran. Ini pattern kayak mirip-mirip inverse flag gitu. Cuman ya ini kita spekulatif buy aja sih. Harum sama lo modelnya, breakout sideways, mirip kayak Medco. Yang penting dia di atas 995. Yang di tok-tok yang di ET lihat Igoyaku aja. Malam ini Miss Ellen lucu. Lucu piye toh? Lucu, mosok lucu. Harum. Aduh, sabar Miss, sabar. Ditonton ribuan orang, nggak boleh tantrum gara-gara internet. Ayo cepet, loading yang di tok yang di YT. Ayo ke Igoy, bikin aku senang. Harum udah, ya tadi ini bagus kok, breakout dari ini falling wedges-nya. Terus Inco mirip sama kayak MSIN. What the heck? Kau samakan Inco dengan MSIN. Ayo lihat mana ada pattern Inco mirip sama kayak MSIN. Alah. Gemes aku. Tak cubit kamu. CBDK mau Pani nggak mau, sideways banget. Hayo loading CBDK. Wih kerennya CBDK. M-Trade mau profit taking. Kayaknya nih bakalan profit taking sih. Cuan 37 sampai 41%. 37 sampai 41%. Jadi kita mau siap-siap profit taking kayaknya sih. Nggak tahu sih ini profit taking nggak ya. Ini baru turun dikit volume kecil, sebenarnya retrace normal aja sih. Paling dia turun sampai 84 ya. Kalian M traders kalau mau profit taking sendiri boleh juga. Cuman nih normal retracement aku pakein Fibo ya. Di sini ya. Fibonacci. Ngek, pasang sini. Ini bisa retrace sampai 8125. Jadi kalau kamu nggak rela cuanmu tergerus sampai 8125 ya jual dulu. Tapi ya gimana sih bisa dapat saham sampai 200% ya, karena kalau pas ada retracement normal turun volume kecil itu nggak dijual sih. Makanya pas ada ayunan lagi ya, ini contohnya ya, aku kasih lihat bum ya. Bum, perhatiin bum. Nah, kalau ada turun kayak gini tuh nggak dijual, jadinya bisa 100%. CBDK forenya masih beli banyak. Aku sih gak peduli kayak gituan sih, mau foreign, mau ini foreign buy, foreign sell. Kalau chartku bilang masih hold, chart bilang jual. Ini loh sebel aku, ini loading internetnya tuh ya ampun. Aduh, sudahlah ya sudah, saya packing aja lah. Sorry ya kalau gitu ya. Kalau gitu lebih baik ikut whale daripada ngelawan arus tanpa tahu di mana bottomnya Dian Jundoko. Pointer ya itu yang dipelajari di M-Trade toh. M-Trade Academy, metode super trader itu adalah metode ngikut the whale. Lu bandarmologi, lebih dari bandarmologi yang ngebaca pakai broker summary kayak gitu-gitu. Aku nggak pakai kayak gitu. Ya selamat itu dari 2000 berapa? 2007 aku di market sampai sekarang. Ya wis gitu aja lah, koneksi internetku agak butut. Aku mau packing dulu. Dicari aku. Ayo sini, gendong. Pasti Uncle kangen.
Aduh, aduh, nanti dia mengotori kursi baruku. Tuh, kursi baru guys. Ini Ara. Kenalan dulu Avianke. Halo, my name is Ara. Waduh, dinamain Ara karena dulu dari breeder namaku Uma. Tahu nggak Uma apa? Uma artinya unusual market activity. Abis tuh kalau saham kena Uma biasa sahamnya disuspend. Jadinya aku ganti Ara. Dodolmologi. What is that? Dodolmologi. Aramologi. Porno, tutupin ya. Dadah Diango, besok mama mau pergi jalan-jalan. Ara mau ikut. Cecen. Dadah. Besok live nggak ya? Diusahain ya. Dadah. Wangi. Aduh, berat banget. Pedoman yang suruh pemula kalau mau trading lebih aman for the best saja tidak berlaku kah? Sebenarnya bukan nggak berlaku sih, lebih ke money management ya. Kalau pemula lebih ke money management, dan kalau trading itu bicara ya arah trade siklus. Lihat siklusnya. Ya, intinya bukan saham gorengan aja. Caijian. Bye bye. Aduh. Thank you semuanya. 12 kilo.